Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi. Pagi ini kita akan merenungkan satu topik, Allah penyembuhku. Allah penyembuhku. Mari kita baca ayat firman Tuhan yang melandaskan renungan kita pada pagi hari ini, yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-30 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Mazmur pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur, nyanyian untuk pentahbisan bait suci, dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Sekali lagi kita baca secara khusus ayat yang ketiga, saudara. Di sana dikatakan, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Saudara-saudari yang saya kasihi, satu nats yang dibacakan atau yang dinyanyikan sebagai nyanyian dari Daud ketika dia menhabiskan bait suci bersama dengan umat, dia datang bersyukur kepada Tuhan. Dari nats ini, saudara, kita bisa mendapatkan satu pemahaman bahwa Daud pernah mengalami penyakit, penyakit berat tentu saja yang hampir merenggut nyawanya. Tetapi di saat yang sama, mazmur ini juga mengungkapkan rasa syukur Daud karena Tuhan telah menyembuhkannya. Daud bersyukur karena telah selamat dari bahaya yang mengancam akan merenggut nyawanya. Saudara, kalau kita memperhatikan ayat-ayat yang kita baca tadi, saudara, fokus Daud tidak lagi ditujukan kepada penyakitnya, kepada persoalannya, tetapi sekarang fokusnya hanya kepada Tuhan. Hal itu ia ungkapkan dengan mengatakan, Engkau telah menarik aku ke atas. Engkau telah menyembuhkan aku. Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku. Ungkapan-ungkapan yang begitu sangat indah. Ungkapan-ungkapan yang lahir dari diri Daud menyadari bahwa Tuhanlah yang telah menolongnya. Tuhanlah yang telah menyembuhkan dia. Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang benar, Allah yang memelihara dia, Allah yang menjamin akan memberikan kesembuhan bagi dia. Saudara, Daud tahu siapa yang telah menyembuhkannya. Karena itu dia membangun satu komitmen yang luar biasa. Bahkan dia mengajak seluruh umat untuk datang memuji Tuhan. Di dalam ayat tadi di sana dikatakan, dia mengajak umatnya untuk menaikkan pujian bagi Tuhan di bait suci Allah. Saudara-saudari yang saya kasihi, Daud seorang raja yang paling berkuasa pada saat itu.
dia pun adalah manusia biasa, tidak berdaya tak kala penyakit mungkin menyerang tubuh jasmaninya yang fana. Ya, namun Tuhan membuktikan bahwa telah menjadi penolongnya, Allah penyembuhnya. Inilah yang pada pagi hari ini yang akan kembali kita renungkan, bahwa Allah adalah Allah penyembuh bagi setiap kita. Tentu saja setiap orang pasti memiliki banyak pergumulan di dalam hidupnya. Ya, pergumulan kita pasti masing-masing berbeda-beda. Ada yang hari-hari ini sedang bergumul di dalam hal sakit penyakit, ada yang bergumul di dalam hal keuangan, ada yang bergumul di dalam hal mungkin hubungan keluarga, saudara. Tetapi saya mau mengatakan, sakit penyakit seringkali menjadi pergumulan yang membawa orang tidak hanya mengalami kemunduran di dalam kerohaniannya, tetapi dia bisa mengalami satu proses yang akan membawa dia ke dalam keputusasaan. Ketika dia tidak berdaya, ketika dia terdiam, terbaring, dan dia tidak berdaya, dan seolah-olah kematian hendak segera datang menjemputnya. Saudara yang saya kasihi, pergumulan kita hadapi dalam hidup ini berkaitan dengan sakit penyakit. Tentu saja jika kita adalah orang-orang yang berharap kepada Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa kalaupun Tuhan izinkan kita mengalami hal demikian, untuk satu maksud, Tuhan hendak menolong kita. Tuhan hendak menjadi penyembuh bagi kita. Nah, pada pagi hari ini saudara, mari bersama seperti Daud kita belajar, saudara. Ketika kita menghadapi pergumulan masalah sakit penyakit ini, mungkin saudara sedang mendengar firman Tuhan ini dan saudara sedang sakit. Mari seperti Daud berseru, berteriak minta tolong. Seperti yang dikatakan dalam ayat ini, nasinya sudah dikatakan, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan engkau telah menyembuhkan aku. Kita harus menempatkan Allah sebagai sumber kesembuhan kita, sebagai pribadi yang akan mampu menolong dan menyembuhkan kita. Saudara, kalau kita kembali melihat ke dalam kehidupan bangsa Israel, bagaimana ketika Allah membawa mereka keluar dari Mesir, saudara. Seperti apa yang dicatat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15, saudara. Ya, di sana dikatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku di sini adalah Allah, tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Pagi hari ini saudara, dengar baik firman Tuhan. Ini artinya kalau kita melihat ke dalam diri Allah, berarti sejak semula Allah itu bersifat sebagai pribadi yang menyembuhkan. Jehovah Rafa, penyembuh. Ya. Dan dia selalu merancangkan yang baik, saudara, bukan merancangkan kecelakaan. Ketika dia membawa umatnya keluar dari tanah perbudakan Mesir, di sana ada banyak sakit penyakit. Ya, dibawa keluar, ada satu jaminan. Allah berkata, akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Aku tidak akan menimpakan kepadamu sakit penyakit yang ada di Mesir sana, yang juga pernah dialami kepada orang-orang Mesir. Ini satu jaminan yang luar biasa, bukan? Bahkan kalau kita melihat setelah itu di dalam perjalanan mereka, apa yang dikatakan Allah sebagai janji kepada umatnya, itu terbukti, saudara. Di dalam perjalanan selama 40 tahun di padang gurun, bahkan kaki mereka saja tidak bengkak. Ya, seperti apa yang dicatat dalam Ulangan pasal 8 ayat 4. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Bukankah ini satu bukti bahwa Allah adalah Allah yang berjanji dan Allah menepati janji-janjinya? Amin. Jika pada pagi hari ini kita berseru kepada Allah dan berkata, Allah, engkau adalah penyembuhku, maka bukankah ketika dia berkata tidak akan menimpakan sakit penyakit selama kita mendengar baik firman-Nya, menaati segala apa yang menjadi perintahnya, melakukan apa yang menjadi keinginannya, dan menjauhi apa yang dia benci, apa yang dia murkai,
maka jaminan kesembuhan, jaminan pemeliharaan akan kita peroleh dalam hidup kita. Itulah sebabnya pada pagi hari ini, kuatkan dan teguhkan iman kita kepadanya. Dengan kata lain, saya mau mengatakan Tuhan bukan hanya menyembuhkan, tetapi Dia juga memberikan jaminan kesehatan untuk tubuh jasmani kita, asalkan kita menaati firman-Nya. Saudara-saudari yang saya kasihi, lebih dekat lagi kita melihat bagaimana pelayanan Yesus ketika Dia datang ke dunia. Mungkin ketika Allah dan Israel di zaman perjanjian lama, itu mungkin sudah cukup lama. Tetapi kalau kita melihat bagaimana Allah menampilkan pribadinya di dalam diri Yesus ketika Dia datang di dalam dunia ini, itu dibuktikan bagaimana karakter Allah itu kita bisa kembali lihat di dalam diri Yesus, bahwa Dia adalah pribadi penyembuh. Yesus datang ke dunia dan Dia melakukan pelayanan-pelayanan kesembuhan, saudara. Ya, pelayanan-pelayanan yang memulihkan orang yang sakit. Bahkan dikatakan Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Saudara-saudari, apapun sakit penyakitmu pada pagi hari, apapun macamnya penyakitmu, apapun jenisnya penyakitmu, entahkah kalau itu disebabkan oleh kelemahan tubuhmu karena faktor usia dan segala macam, atau mungkin juga karena faktor kedisiplinan diri yang tidak ada sehingga kita mengakibatkan diri kita, cara pola hidup kita yang salah mengakibatkan sakit penyakit, atau bahkan sekalipun yang disebabkan oleh setan-setan, ya, pekerjaan iblis, pekerjaan si jahat. Saya mau katakan Allah sanggup menyembuhkan kita. Allah sanggup menjamah dan memulihkan kita, menyehatkan tubuh yang sakit. Jangan pernah meragukan Dia. Ini artinya saudara, pada pagi ini kita mendapatkan keteguhan kembali bahwa kepada siapa kita percaya, yaitu Allah yang kita kenal di dalam pribadi Yesus, adalah Allah yang menyembuhkan kita. Amin. Allah yang sanggup menyembuhkan kita. Tidak ada yang mustahil baginya. Tidak ada satu penyakit pun yang tidak dapat disembuhkan oleh Tuhan. Mungkin ada yang bertanya-tanya di dalam hatinya pada pagi, mengapa kemudian Tuhan belum menjawab doa saya dan menyembuhkan sakit saya? Saya mau mengatakan, menyembuhkan sakit kita atau tidak, itu bukan berarti Tuhan tidak punya kuasa, atau itu bukan berarti Tuhan ingkar janji. Saudara, saya mau mengatakan dari dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya, Tuhan tetaplah Dia Allah penyembuh, Jehovah Rafa. Ya, selalu ada maksud Tuhan dan rencananya di balik setiap penantian kita. Mungkin saat ini engkau menanti-nantikan kesembuhan itu, ada maksud Tuhan di sana. Ada maksud Tuhan yang ujungnya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Kesembuhan hanya bisa diberikan berdasarkan waktu dan kehendak Tuhan, bukan berdasarkan waktu dan kehendak kita, saudara. Itulah sebabnya kalau kita harus mengalami penderitaan, pencobaan di dalam hal sakit penyakit, sementara kita mengalami itu, sikap kita haruslah bersyukur senantiasa. Sikap kita haruslah sikap bersuka cita. Sikap kita sikap yang harus bertahan di dalam pencobaan. Seperti apa yang setelah saya sampaikan dalam renungan pagi yang lalu. Pada pagi hari ini saudara, saya mau katakan memang penyakit bisa datang kapan saja. Dan tidak pilih kasih, entahkah saudara sehat, entahkah saudara tidak sehat, atau siap atau tidak siap. Setiap orang ketika penyakit datang, yang bersangkutan bisa saja dibuat tidak berdaya. Orang yang kuat, badannya yang kuat, saudara, kekar, bisa menjadi lemah seketika. Yang kaya bisa menjadi miskin dalam sekejap, saudara. Dan lain sebagainya. Lihatlah kepada COVID-19 yang baru berapa tahun ini kita mengalaminya. Setahun belakangan ini, saudara. Ketika COVID datang, maka uangmu, hartamu, jabatanmu itu sudah tidak lagi ada gunanya. Dalam keadaan demikian, kalau mau saya katakan, kemanakah kita harus mencari pertolongan? Melalui pengalaman hidupnya, Daud meyakinkan kita pada pagi ini bahwa satu-satunya penolong kita hanyalah Tuhan. Amin. Hanyalah Tuhan. Allah bukan hanya memberikan kesembuhan saudara,
tetapi dia juga mengobarkan semangat di dalam kehidupan orang-orang, di dalam kehidupan kita pada setiap kita pada pagi hari. Ketika ada semangat, ada roh Tuhan dalam diri kita, dia akan membangkitkan semangat yang baru. Bahkan semangat yang telah padam, dia memberikan harapan yang baru. Itulah yang Daud hendak meyakinkan kita pada pagi ini, ketika dia berkata di dalam bagian terakhir nats pembacaan kita pada pagi hari ini, ayat ke-12. Daud berkata, aku yang meratap telah kau ubahkan menjadi orang yang menari-nari. Meratap berarti sebelumnya dia merasa lemah, kehilangan semangat. Dia ada di dalam keluh kesah, dia ada di dalam penderitaan fisik, saudara. Tetapi pagi ini dia meyakinkan kita bahwa ketika Allah penolongnya itu turun tangan menyembuhkan dia, memulihkan dia, maka diberikan roh yang baru. Kain kabung kita akan dibuka sama Tuhan. Semua perkabungan-perkabungan, duka-duka kita akan dihilangkan Tuhan. Dan dia gantikan dengan sukacita yang sejati. Saudara-saudari yang saya kasihi, mari tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Pribadi Allah yang kita kenal, yang 2000 tahun yang lalu datang untuk menjamah menolong setiap orang yang datang berharap kepadanya. Dan pada pagi hari ini, kalau kita terus bertekun di dalam iman kepadanya, terus mengandalkan dia, terus membangun relasi yang intim dengan Tuhan, melalui menaati firman-Nya, merenungkan firman-Nya siang dan malam, maka janji Tuhan tadi, tidak ada satu sakit penyakit pun, jenis penyakit apapun tidak akan ditimpakan dalam hidup kita, ya, selama kita hidup diam di dalam jalan-jalan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini terus meneguhkan kita dan menguatkan kita bahwa Dia Allah yang kita percaya adalah Allah yang setia dan Allah penyembuhku. Tuhan Yesus memberkati.